Van Basten. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Kisah kali ini kita persembahkan pada seorang striker mematikan yang pernah mengguncang Eropa. He is the most elegant, he is the most creative, and in the sporting spirit, the most spectacular player. The player of the year is Marco van Basten. Dia memiliki apapun yang kalian dambakan dari seorang pencetak gol. Nog een tegenstander voorbij, Van Basten, Van Basten. Kecepatan, akurasi, Via Sanchez, dentro area, parte il traversone. Van Basten, stupendo! Van Basten. hebat dengan kedua kakinya, allenatore delle giovanili del Milan, attenzione Van Basten! Van Basten! dan tentu dia bisa mencetak gol dari mana saja di depan gawang dengan cara yang berkelas. Basten Verbe, onnallycka gol! Dia menciptakan tahun-tahun luar biasa bersama Ajax. Dan membawa Milan berkali-kali merajai Eropa. Colombo, il lancio su Gullit, il colpo di testa per Van Basten, il gol clamoroso di Van Basten. Namun, cedera membunuh karirnya. Sehebat apa sebenarnya Marco van Basten? Pemain peraih 3 Ballon d'Or dan menjadi salah satu nomor 9 paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Simak kisahnya. Lahir di Utrecht, Belanda, pada sekitar tahun 1964, Marco van Basten dibesarkan di lingkungan UKINAL, pinggiran kota Utrecht yang tentram. Saat kecil sebenarnya dia ingin menjadi seorang atlet senam. Van Basten terpesona dengan gerak atletis dan ketenangan para atlet itu. Namun, di tahun 1971, dia jauh lebih terpesona dengan pemandangan menakjubkan para bintang total football Ajax, yang kala itu memenangkan European Cup, yang saat ini disebut Liga Champions. Impiannya untuk menjadi pesenam pun sirna seketika. Dia memiliki pahlawan-pahlawan baru, dan mimpinya yang satu ini tak pernah bisa pudar. Amsterdam deed in zijn hulpbetoon aan Ajax niet onder voor Rotterdam vorig jaar toen Feyenoord de cup won. 2 maal achtereen heeft de Nederlandse voetbalclub zich de sterkste van Europa getoond. Dia bergabung dengan tim muda amatir di klub lokal bernama Edo Utrecht, membuat ayahnya luar biasa bangga dan terobsesi dengan bakatnya. Dia hanya sebentar bermain dengan Edo karena memilih pindah ke VV Utrecht.
Setelah menghabiskan 1 dekade bersama UVV, Van Basten menyelesaikan karir mudanya dengan bermain semusim di USV and Lynchwich. Waktu itu dia berkata, "Aku sebenarnya tak terlalu fokus pada sepak bola, tapi aku benar-benar menikmatinya." Van Basten op de solo tour. Mulderij is hij kwijt. Dan komt hij Piet Wijnberg, oud Ajaxiet. Van Basten mencatat semua pengalaman bermainnya, tentang kemenangan, kekalahan, selisih gol, bahkan semua golnya saat melawan klub manapun sejak dia kecil. Catatan itu tersimpan rapi di tempat semua medalinya tersimpan. Dia datang ke seleksi pemain muda Ajax bersama saudara laki-lakinya Stanley. Van Basten berhasil, namun Stanley gagal. Ketika Van Basten bergabung, Johan Cruyff baru saja kembali dari Amerika Utara. Cruyff kemudian membantu Leo Beenhakker, pelatih saat itu, untuk membentuk perkembangan teknis para pemain muda. Dan sejak itu pula, Van Basten langsung dibimbing oleh Cruyff. Debutnya terjadi pada tanggal 3 April 1982. Saat itu mereka melawan NEC Nijmegen. Dia masuk untuk menggantikan Johan Cruyff. Dan dalam waktu 10 menit, dia langsung mencetak gol. Bakatnya pertama kali mendunia saat dia dipanggil untuk kejuaraan FIFA Youth Championship di tahun 1983. Dia kemudian melakukan debut seniornya untuk tim nasional Belanda pada tahun yang sama. Hoekschop van Benny Wijnstekers. Marco van Basten. Rekan setimnya di tim nasional adalah remaja seusianya, seperti Ruud Gullit, Gerald van den Berg, Ronald Koeman, dan Frank Rijkaard. Saat itu Belanda sangat ingin merebut kembali kesuksesan generasi Cruyff di tahun 1970-an. Selama musim penuh pertamanya di Ajax, tepatnya musim 1982-1983, Van Basten yang berusia 18 tahun bermain dalam 25 pertandingan dan mencetak 13 gol. Semua orang yang berada di kepelatihan, termasuk Cruyff, tahu persis bagaimana luar biasanya dia. Van Basten harus bersaing dengan striker muda hebat lain yang bernama Wim Kief, yang golnya membantu klub meraih Eredivisie di tahun 1980. Dan keberadaannya membuat Wim Kief dijual ke Serie A. Kief meninggalkan Belanda dan bergabung dengan Pisa. Tentu tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya, karena karir Kief tampaknya tak berjalan mulus. Van Basten yang mengambil tempatnya dan menjadi penyerang utama semakin tak terbendung bersama Ajax. Selama 4 musim, tepatnya musim 1983 hingga 1987, dia mencetak 138 gol dalam 145 pertandingan. Di musim 1985-1986, dia memenangkan Golden Boot. Karena jumlah gol yang spektakuler kala itu,
37 gol dalam 26 pertandingan liga. Kans voor Ajax op de counter via Marco van Basten. 3-2. Met de Wit op links. Tentu saja jumlah gol itu hanya menjadi basa-basi jika kita tak melihat langsung bagaimana indahnya dia bermain. Van Basten memang terlahir untuk mencetak gol. Tapi, caranya melakukannya menunjukkan bahwa dia benar-benar ada di kelas yang berbeda. Di kandang, saat mereka melawan Sparta Rotterdam pada bulan Desember 1985 misalnya. Lihat bagaimana insting predatornya membuatnya berhasil mencetak 6 gol dalam kemenangan 9-0 untuk Ajax. Gaya mencetak gol Van Basten benar-benar bervariasi. Entah itu dengan kaki kanan, kaki kiri, sundulan, dari jarak jauh ataupun jarak dekat. Bahkan sentuhannya yang sederhana saja tampak jenius. Meski cedera pergelangan kaki sempat mengganggu permainannya, rekor gol Van Basten fantastis. Dia pun dengan cepat menjadi target transfer yang diincar banyak klub Eropa. Setelah memenangkan 3 gelar liga, Piala KNVB, dan Piala Winners, Van Basten menutup musimnya di tahun 1987 bersama Ajax. Rencana besar selanjutnya telah menunggu dalam balutan merah hitam Milan. Tahun 1986, Silvio Berlusconi membeli AC Milan. Sejak awal, visinya adalah menjadikan Rossoneri sebagai klub terbaik di dunia. Sebelum pengusaha itu membeli Milan, klub ini mengalami sejumlah masalah keuangan, termasuk degradasi ke Serie B karena keterlibatan mereka dalam skandal perjudian. Dengan kekuatan finansialnya, Berlusconi mengarahkan pandangannya pada pemain terbaik dunia. Yang pertama di dalam daftarnya adalah Marco van Basten. Dat ik naar Italië toe ga, maar we gaan het vanmiddag eens even allemaal duidelijk bespreken. En misschien ook wel op papier zetten, maar ik ga niet nog tekenen. Awal musim panas 1987, dia membawanya pindah ke AC Milan dengan bayaran sebesar 1,5 juta pound. Bersama dengan rekan senegaranya, Ruud Gullit. Musim pertamanya di Italia, meski tidak sesukses yang dia harapkan, karena lebih banyak menghabiskan musim itu dengan cedera. Namun, saat dia pulih, dampaknya luar biasa. Al 15° gran tiro dell'olandese, assente dal campionato da circa 6 mesi, 1-0. Gli applausi a Van Basten per un gol che gli serve soprattutto per il morale. Waktu itu, Napoli menjadi favorit yang akan memenangkan Liga. Mereka hanya 1 kali kalah dalam 20 pertandingan. Milan yang berada di posisi kedua
terpaut poin cukup jauh dan berusaha keluar dari kesulitan mereka. Setelah absen selama sekitar 5 atau 6 bulan, Van Basten kembali dan menunjukkan kehebatannya. La prima partita dopo 5-6 mesi è normale, sono un po' emozionante. Dia membantu Rossoneri menutupi kekurangan poin. Nyaris tak terkalahkan di sepanjang sisa pertandingan. Golnya melawan Empoli, dan kemudian saat melawan Napoli di tanggal 1 Mei 1988, berperan vital untuk kemenangan Scudetto mereka. Maradona sfondasse la porta, vediamo ancora il Milan, Gullit, Van Basten a porta vuota, gol! Contrattacco del Milan con Marco Van Basten del gol del 3-1, dopo che Maradona aveva avuto sul piede sinistro la palla per il probabile 2-2. La squadra, aiutate da un pizzico di fortuna, credo che non abbia rubato niente nell'arco del campionato. Trofi itu sudah absen diraih selama 8 musim. Sejak itu Van Basten membuktikan bahwa dia adalah striker yang paling sulit dihadapi para pemain bertahan di Serie A. Di Euro tahun 1988, Van Basten juga memainkan peran penting dalam kampanye kemenangan tim oranye. The Dutch arrived at the Mungersdorfer Stadium in Cologne for their opening group game. Dia mencetak total 5 gol, termasuk hat-trick melawan Inggris di babak pertama. Gol kemenangan di semifinal melawan Jerman Barat dan tendangan voli spektakuler di final melawan Uni Soviet. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Jongen, wat een doelpunt. Onvoorstelbaar hier. Musim 1988-1989, Frank Rijkaard datang ke Milan. Waktu itu Milan membatasi hanya 3 pemain asing yang boleh bermain di klub. Bersama 2 rekan Belandanya, Van Basten mencatat musim terbaik dalam karirnya. Mereka membentuk trio yang dijuluki The Three Musketeers. Vantaggio è per Rijkaard. Si defila Colombo, il lancio è su Gullit, il colpo di testa per Van Basten, il gol! Van Basten membantu Milan menjuarai Eropa. Pirtis che porta via Sanchis da centro area, parte il traversone. Van Basten stupendo! Palla gol! Se non lo dà questo e c'è il gol che è stupendo il gol. Dia mencetak 2 gol dalam kemenangan final 4-0 melawan Steaua Bukares. Finisce, il Milan vince la Coppa dei Campioni 4-0 dan membawa pulang trofi champion yang ketiga untuk klub itu. Musim itu, dia total mencetak 32 gol di semua kompetisi. Van Basten juga memenangkan Ballon d'Or pertamanya dengan Ruud Gullit di posisi kedua dan Rijkaard di tempat ketiga. Inilah ketika era baru total football Belanda semakin mendunia. Musim 1989-1990,
dia menjadi pencetak gol terbanyak lagi di Serie A. Di lapangan dia menghibur semua orang, seolah-olah dia sedang berdansa dengan bola. Kemampuannya berpikir cepat, fisiknya yang kuat, dan gerakannya yang berkelas membuatnya bisa menciptakan gol dari sisi manapun. Musim itu, meski tak memenangkan Scudetto, mereka masih tak terkalahkan di Liga Champions. Di final melawan Benfica, Van Basten membantu lewat assist untuk satu-satunya gol kemenangan yang dieksekusi Frank Rijkaard. La fine, l'arbitro e il Milan vince la sua Coppa dei Campioni, seconda consecutiva, quarta della sua storia. Il Benfica aveva atteso questa rivincita per 27 anni. Tak ada yang bisa menandingi performanya. Ballon d'Or, lagi-lagi dia menangkan. Musim 90-91, Milan berjuang di Liga. Sampdoria produced a superb display to bring them a crucial and well-deserved victory. Sampdoria memenangkan Scudetto. Gianluca, com'è lo Scudetto? Hubungannya dengan Arrigo Sacchi pun berantakan. Sacchi datang bersamaan dengan Van Basten ke klub itu. Dan sejak di awal musim, hubungan keduanya tak selalu baik-baik saja. Meski berusaha menerapkan filosofi total football, sejatinya Sacchi memiliki gaya Italia yang tak bisa begitu saja sesuai dengan para pemain Belandanya yang cukup kreatif. Dan Sacchi mau semua orang bermain seperti apa yang dia pikirkan. Dia berkemauan keras, tak bisa diam, dan dia akan terus berusaha menjelaskan visi dan taktiknya kepada pemain, terutama pemain nomor 9-nya, Van Basten. Dia menjelaskan baik itu di tempat latihan, ruang ganti, kamar mandi, bahkan di ruang makan. Sampai suatu hari, Van Basten tak tahan dan berteriak sambil memukul meja. "Saat aku makan, jangan bicara padaku." Begitu pula dengan Sacchi. Di matanya Van Basten adalah striker hebat, tapi cukup sulit ditangani. Marco adalah pemain yang luar biasa, namun dia itu meteoropatik. Perubahan udara atau suhu bisa memicu cederanya. Di awal kedatangannya, aku berusaha keras mengatakan padanya bahwa kami orang Italia bukan binatang primitif. Karena setiap kali kakinya cedera, dia akan mencari dokter Belanda. Jika dia sakit gigi, dia pergi ke dokter gigi Belanda. Dan bahkan untuk memotong rambut saja, dia harus ke tukang cukur Belanda. Aku sampai mengatakan, "Ingat Marco, saat kami pertama kali memenangkan Piala Dunia, kau bahkan belum lahir. Di Milanlah kau menjadi Van Basten yang dikenal semua orang. Kau tak pernah memenangkan Ballon d'Or di Netherlands. Butuh waktu untuk mengalahkan keangkuhan Belandanya. Tapi dia pemain yang brilian. Aku bahkan tak mau menukarnya dengan Ronaldo Nazario." Berlusconi memecat pelatih itu dan mendatangkan Fabio Capello. Saat Sacchi meninggalkan Milan,
Dalam sebuah wawancara, Van Basten berkata, "Bagiku ini terasa lebih dari sebuah pesta. Semua orang bahagia dengan kepergiannya. Walaupun hanya aku satu-satunya yang berani melawannya. Padahal hampir semua orang berpikir sepertiku. Satu-satunya orang yang selalu sepakat dengannya hanya Ancelotti." Musim 91-92, di bawah asuhan Capello yang memberikan kebebasan kepada para pemain depan, mereka tak terkalahkan. Milan kembali memenangkan Scudetto. Van Basten mengoleksi 25 gol di Liga dan mendapat penghargaan Capocannoniere untuk kedua kalinya. Pada November 1992, ia menjadi pemain pertama yang mencetak 4 gol di Liga Champions melawan IFK Göteborg. Salah satunya dengan bicycle kick yang sempurna. Pada bulan Desember 1992, Van Basten dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA. He is the most elegant, he's the most creative, and in the sporting spirit, the most spectacular player. The player of the year is Marco van Basten. Milan memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di musim 92-93. Menjalani 58 pertandingan selama 2 musim dan hanya kalah dalam 1 pertandingan. Van Basten luar biasa. Dia lagi-lagi memenangkan Ballon d'Or dan menjadi pemain ketiga yang memenangkannya sebanyak 3 kali setelah Johan Cruyff dan Michael Platini. Dan tentu saja, baginya Fabio Capello adalah salah satu pelatih terbaiknya. Sacchi dan Capello beruntung. Periode itu adalah Milan dengan tim terkuat. Bersama Sacchi, itu adalah tahun-tahun penting di level taktis. Sedangkan dengan Capello, kami sedikit lebih bebas. Capello membangun mentalitas para pemain. Karena memang secara taktik, kami sudah siap. Kami memiliki pertahanan yang penuh dengan bintang. Di lini tengah ada bintang lainnya. Dan juga dalam lini serang. Kami memiliki pemain terbaik di dunia di semua lini. Awal musim 92-93 berjalan setangguh biasanya. Pemain yang dijuluki Angsa Utrecht ini membukukan 12 gol dalam 13 pertandingan. Namun sayangnya, saat mereka melawan Ancona di bulan Desember, cedera pergelangan kakinya terulang lagi. Dia harus menjalani operasi dan absen selama hampir 5 bulan. Van Basten kembali. Namun sayang, di final Liga Champions melawan Marseille, tackle keras Basile Boli membuatnya kembali ke meja operasi. Final Champion yang berakhir menyedihkan itu adalah pertandingan terakhirnya. Bukan hanya karena mereka kalah 1-0 dari Marseille, tapi
Karena 5 tahun sebelumnya, di stadion itu, dia memenangkan Euro 1988 bersama rekan senegaranya. Tempat di mana tendangan voli indahnya tercatat dalam sejarah. Usianya baru 28 tahun, dan dia masih berada di puncak performanya. Dia sama sekali tak bermain di musim 93-94, tapi masih berharap bisa membantu di timnas dan Milan di musim berikutnya. Tapi Van Basten akhirnya mengaku kalah dengan cederanya. Pada tanggal 17 Agustus 1995, dia mengumumkan pensiun. La notizia è corta, semplicemente ho deciso di smettere a fare il calciatore, tutto lì. Di San Siro, Fabio Capello tampak begitu emosional dan meneteskan air mata. Dalam biografinya berjudul Basta, dia bercerita, "Itu adalah tempat di mana aku mulai berada di puncak karirku. Diikuti dengan hal-hal terbaik dan indah. Lalu di tempat yang sama di tahun 1993, aku ternyata memainkan pertandingan terakhir. Semuanya terasa runtuh. Terlalu banyak rasa sakit dan masalah. Bisa dikatakan, selama 5 tahun itu, dengan begitu banyak operasi, aku tak bisa melakukan apapun tanpa rasa sakit. Aku benar-benar cacat dan para dokter tidak bisa membantuku. Aku begitu takut." Van Basten mengakui bahwa di titik terendahnya, dia begitu khawatir. Dia takut kena kanker tulang. Rasanya semakin memburuk. Setelah banyak operasi dan menemui dokter dari seluruh dunia, aku telah mencoba segalanya. Tetapi kami tidak dapat menemukan solusinya. Van Basten juga menulis, cederanya itu semakin parah karena dia terlalu sering bermain saat terluka. Awal dari rasa sakit itu dimulai ketika pahlawan masa kecilnya, Johan Cruyff, mendesaknya untuk bermain saat mereka berjuang untuk memenangkan Piala Winners di tahun 1987. Padahal saat itu ligamen pergelangan kaki Van Basten terlalu rusak untuk bisa bermain. Dia kemudian banyak absen di liga
tapi bermain di beberapa pertandingan krusial untuk Ajax. Van Danny Blind, Van Basten, opnieuw Winter. En Muller met een moeizaam. Recht terug, Frankrijk kaart. Van Basten, het is 1-0. Ai difensori per stare dentro, bravissimo Van Basten ancora. E il Rijkaard, 3-0, splendido assist di Van Basten. Termasuk di final Piala Winner, di mana dia mencetak satu-satunya gol yang menjadi penentu kemenangan mereka. Sonny Siloy. Van Basten, het is 1-0. Gol terakhirnya sebelum berangkat ke Italia. Aku pertama kali mengalami cedera di tahun 1986. Dan cedera itu tak pernah membaik. Johan berdiskusi dengan dokter. Dokter itu mengatakan, dia punya masalah, tapi itu tak akan memburuk. Dia bisa bermain. Aku punya firasat bahwa itu bukan berita baik, karena aku sedang benar-benar kesakitan. Johan berkata lagi, dengar, kita buat kesepakatan. Kau tak perlu bermain di semua pertandingan. Kau juga bisa absen di beberapa latihan. Tapi kau harus bermain di Eropa. Apapun yang terjadi, kau harus bermain di final. Inilah kesepakatan kita. Druk op hem uitgeoefend om Europa Cup te spelen? Dat weet ik niet. Maar het lijkt mij dat als ik gezegd heb, nou goed, deze wedstrijd liggen er. Laten we de wedstrijden pakken die belangrijk zijn en laten we die anderen niet spelen. Dat lijkt me de meest simpele oplossing. Het kan dus zijn dat zijn klachten verergerd heeft. Dat zou kunnen. Maar dat zegt dokter Marty ook van het AMC. Ja. Tapi pertanyaannya, apakah jika saat cedera itu terjadi dan dia benar-benar beristirahat, maka karirnya akan panjang? Van Basten juga tak pernah tahu. Awalnya para dokter tidak memberiku nasihat yang tepat. Aku terus bermain, dan kerusakannya semakin parah. Musim berikutnya, aku pergi ke Milan bersama Gullit. Aku memainkan beberapa pertandingan, dan pergi ke dokter lain di Barcelona. Lalu kami memutuskan untuk melakukan operasi. Tapi saat itu sudah terlambat, karena kakiku sudah rusak. Jadi quando si tratta di un giocatore come lui che non può giocare più. Itu adalah era tergelap. Tentu. Kalian bayangkan saja jika Messi atau Ronaldo yang tampak luar biasa sekarang mengalami hal yang sama seperti yang dialami Van Basten. Karir yang berakhir begitu saja, tanpa ada jalan keluar. Bukan karena mentalitas, ataupun kurangnya kerja keras, tapi tubuhmu yang tak mampu lagi melakukannya. Selepas pensiun dengan terpaksa, Van Basten merawat kakinya sambil mencoba menjadi pelatih. Meski tentu tak semua orang berhasil melakukannya. Rijkaard mungkin berhasil, tapi Ruud Gullit sama sekali tak punya sense untuk mengembangkan bakat, apalagi sebuah tim. I want to notify everyone in this room that I have resigned from Newcastle United. Pengetahuan tentang sepak bola saja takkan cukup. Dan saat Van Basten melakukannya, dia tampaknya mulai melihat sisi berbeda dari menjadi seorang pelatih. Kedekatannya dengan Saki terbangun kembali. Suatu hari saat dia melatih Belanda, dia berkata pada Saki, "Bos, sekarang aku bisa melihat sebanyak apa masalah yang kuberikan padamu dulu." Saki membalasnya, "Tapi Marco, kau juga harus tahu, kau banyak menyelesaikan masalahku.
Dengan semua hal yang telah kau pelajari, kau bisa menjadi profesor sepak bola sekarang. Kau akan jadi pelatih yang bagus. Motivasinya untuk menjadi pelatih tentu datang dari idolanya, Johan Cruyff. Dia banyak membahas kedekatannya dengan Cruyff di bukunya, tentang bagaimana pertemuannya dengan Cruyff menjadi begitu istimewa. Karena baginya, Cruyff adalah pahlawan, idola, dan seorang teman. Waktu itu usiaku 15 tahun. Dia keluar dari stadion dan aku ingin sekali berkata, "Dengar, ingatlah aku, karena suatu hari nanti kita akan bertemu lagi." Perasaan itu sangat kuat, tapi aku takut mengatakannya. Untuk waktu yang cukup lama, aku sangat ingin menjadi seperti dirinya. Bermain di seluruh permukaan lapangan, menyetel permainan, dan bertahan. Aku berusaha menirunya, tapi aku tak bisa. Johan adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah. Dia bisa melakukan segalanya. Aku tak berada di level itu. Aku lebih seperti penyerang klasik, pemain yang lebih berada di area penalti. Dan setelah cukup lama, aku menyadari bahwa inilah caraku membantu timku. Cruyff melatihku dengan keras. Mungkin karena pengalamannya dari berbagai negara. Aku melakukan hal yang sama untuk Nistelrooy. Tapi kami kemudian berselisih saat membuat rencana baru untuk Ajax. Dia melangkah ke kiri, aku pergi ke kanan. Kami kehilangan kontak, dan dia pergi selamanya. Aku benar-benar menyesal karena kami belum berbaikan. Meski pernah berusaha melatih timnas Belanda, Ajax, Heerenveen, dan AZ Alkmaar, Van Basten memutuskan tak melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Pertama, karena itu tak cocok dengan kesehatan pergelangan kakinya. Dan kedua, karena menurutnya, dia bukan pelatih yang baik. Saat menjadi pelatih, aku memang sabar. Bisa berbicara tentang sepak bola dan melatih para pemain. Tapi berbeda rasanya saat kalah. Aku tak bisa hidup dengan perasaan itu. Jadi aku memilih melakukan hal lain. Berbisnis dan berbicara tentang sepak bola di televisi. Bersama keluargaku, aku sangat sehat dan menikmati hidup. Dan saat ini, meski kakinya tak lagi sakit, aktivitasnya cukup terbatas. Dulu mungkin aku sangat mengasihani diriku karena cedera saat karirku masih begitu hebat. Tapi sekarang saat kubandingkan diriku dengan pemain yang cedera saat mereka berusia 18 tahun, aku merasa sangat beruntung. Setidaknya aku punya 10 tahun pengalaman indah yang mengubah hidupku untuk selamanya. Marco van Basten tak perlu kesulitan untuk membuktikan betapa bagusnya dia. Karena semua trofi, Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Jumlah gol dan pujian untuknya sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan semua itu. Meski terkadang saking hebatnya dia, di sela-sela pujian akan ada tantangan yang datang. Di suatu waktu, saat dia menjadi asisten pelatih Ronald Koeman di Ajax, seorang pemain muda menantangnya di hari pertama pertemuan mereka. "Kau Van Basten kan?"
Tunjukkan padaku kehebatanmu. Pemain muda itu melemparkan bola padanya. Tapi karena cedera lututnya, Van Basten menolak tantangan itu. Kalian tentu mengenal pemain muda itu. Dia adalah Zlatan Ibrahimovic. Striker Swedia yang di kemudian hari menjadi pencetak gol mematikan karena mempelajari setiap teknik San Marco. Kebanggaan Belanda ini dijuluki The Swan of Utrecht karena permainannya yang indah, seperti keindahan seekor angsa yang bergerak di atas air. Van Basten, een van de betere. Zo niet de beste. Namun sayangnya, kita hanya bisa melihat keindahan sang angsa dan tak tahu apa yang sedang mengancamnya. Demikianlah kisah Marco van Basten, striker sempurna bergemilang trofi, yang karirnya berakhir cepat karena dia harus mengalah pada cedera.